Desa Sungai Bemban, Kecamatan Kubu, hari ini menerima kunjungan tim verifikasi faktual dari tingkat pusat. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses penataan wilayah dalam rangka pemekaran desa menjadi Desa Bemban Barat dan Desa Bemban Timur. Tim verifikasi berdialog dengan perangkat desa, wawancara, melihat dokumen, kemudian melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi wilayah, administrasi, jumlah penduduk, serta kesiapan sarana dan prasarana kedua calon desa. Desa persiapan Bemban Timur nan permai, pemekaran dari Desa Sungai Bemban yang subur, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, bersatu membangun dengan asa dan daya. Masyarakat hidup rukun damai, bermacam suku, adat dan budaya, gotong cinta sesama warga. Bemban Timur, desa tercinta, mekar dari Sungai Bemban yang permai, bersatu langkah gapai cita, jadi desa definitif di tahun 2025. Dengan sawit padi, pinang dan sagu andalan, kami bangun masa depan. Hujan tumbuh subur, mari kita jaga persatuan agar desa persiapan Bemban Timur makin makmur dan jaya. Tanah subur, anugerah Tuhan, kerja keras bukan sekadar impian, langkah kecil jadi sejarah, Bemban Timur bersinar cerah. Bemban Timur, desa persiapan tercinta, pemekaran dari Desa Sungai Bemban yang jaya, bersatu langkah gapai cita, jadi desa definitif di tahun 2025. Dengan buah sawit, padi pinang, dan sagu jadi andalan, kami bangun masa depan gemilang, gemelang, naik sampan ke muara sungai, angin sejuk membawa tenang, desa definitif akan kami gapai, untuk Bemban Timur yang sejahtera penuh gemilang. Bemban Timur terus melaju dengan semangat dan harapan baru. Bemban Timur terus melaju dengan semangat dan harapan baru. Kami mau menyampaikan permohonan maaf dulu Pak. Sebenarnya ada pimpinan kami dari Ibu Ayu Firman namanya. Kemarin beliau mendampingi kami sampai kemarin sore, tetapi karena ada sesuatu hal beliau mendadak harus pulang. Jadi kami disampaikan untuk melanjutkan tugas yang harus diemban beliau, menemui Bapak Ibu semua, dan tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu, kami mohon maaf atas ketidakhadiran beliau. Nah, di sini Bapak Ibu kami hadir bukan hanya dari Kemendagri,
lintas Kemendagri banyak Bapak yang mempunyai tanggung jawab terhadap cita-cita niat baik Bapak Ibu semua. Itu ada dari Badan Informasi Geospasial, Mas Aji, yang terkait batas. Apakah batas Bapak Ibu sudah kelar apa belum? Bermasalah atau tidak? Nah, beliau yang bertanggung jawab dalam hal itu. Terkait dengan administrasi, terkait dengan dokumen, apakah sudah sesuai dengan aturan dan peraturan? Nah, kami hadirkan. Ada dari Biro Hukum, Mas Dani, ada dari Perundang-undangan, Mbak Nita. Tadi ada Mas Ardi dari administrasi wilayah yang berkaitan dengan batas kabupaten apabila ada desa Bapak Ibu yang berbatasan dengan kabupaten masih konflik atau tidak. Tapi tadi turun ke lapangan. Nah, dari Bina Pemdes yang memang pemegang kursi itu ada saya, Ibu Friska, dan tadi Mas Dirhan. Tapi beliau harus dicek ke lapangan dulu Bapak Ibu untuk mengefisiensikan waktu. Nah, dari provinsi ada Ibu Bapak Ibu, Bu Eva. Beliau ini nanti yang akan mempresentasikan, mengklarifikasikan dan mempertanggungjawabkan apa yang Bapak Ibu mohon. Sebelumnya sudah disampaikan dari kabupaten oleh Pak Fatur terkait dengan keinginan Bapak di dalam dokumen, disampaikan kepada Ibu Eva dan disampaikan kepada kami. Nah, karena berkas permohonan itu kami harus meninjau ke lapangan. Apakah benar ini cita-cita niat baiknya berdasarkan keinginan masyarakat, bukan antar unsur politik seperti itu. Apakah ini benar-benar ada desanya atau tidak? Kami harus cek ke lapangan seperti itu. Jadi mohon izin Bapak Ibu, ada tim penata desa tingkat kabupaten tadi ya? Siapa? Ayo hadir. Tim penata desa. Ya. Enggak, yang dari desa. Ada yang hadir tadi siapa? Satu orang saja yang ikut pada saat musyawarah. Siapa aja yang hadir? Kira-kira? Yang kira-kira hadir pada saat musdes ada? Musyawarah desa. Ya baik, ada warga ya. Nah, baik. Izin Pak Kadesnya ada? Bukan Kades. Pak Edi. Pak Edi izin ini akan berbagi hak kekuasaan. Rela, ikhlas. Selanjutnya saya mau menanyakan Bapak Ibu, apa sebenarnya keinginan Bapak Ibu sampai ini keinginan masyarakat ya, bukan atas keinginan Pemda ya Bapak Ibu ya? Benar? Benar? Apa dasarnya Pak? Kok pengen sekali dilakukan, pengen kami berpisah dengan desa Bemban menjadi Bemban Timur itu apa? Keinginannya apa sebenarnya? Ini aja Pak ya, santai ya. Jawabnya segera habis karena memang utamanya kan tentang perurusan masyarakat dengan desa. Karena jangkauan jauh sekali Bu, dari desa persiapan ke Bemban itu sebenarnya sekitar 4 kiloan. Jadi kalau kita perurusan ke desa itu sekitar 4 kiloan. Jadi itulah alat utama kita. Dan yang lainnya banyak juga. Itulah itu utamanya. Kalau itu orang dari ya pendekatan pelayanan dari Bemban ke Bemban Timur itu berapa estimasi waktunya Pak? Kalau waktu itu ya? Nah, ini setengah jam. Itu pakai motor. Itu naik darat apa? Darat. Nah, kalau seandainya ini ada kalimat orang tua, saya ingin melepas anak saya, menikahlah kamu, beranak cuculah kamu, seperti itu. Apakah ini Bapak dari desa persiapan apa desa itu? Desa itu. Yang dari desa persiapan ada?
Ya, yang tokohnya. Ya, dari desa induknya, dari desa persiapannya. Saya dari desa persiapan. Oh, dari desa persiapan. Nah, kalau seandainya ini Bapak, saya sebagai orang tua atau Bapak lah sebagai orang tua pengen melepaskan anak, artinya kamu mandirilah, cari makan sendirilah, seperti itu. Yang membuat yakinkan kami Bapak, yakinkan kami dari tim penataan desa kita apa yang membuat Bapak akan sanggup mandiri kalau lepas dari desa induknya. Jadi Bapak tidak akan kelaparan istilahnya, tidak stunting, tidak akan melarat, seperti itu istilahnya. Yakinkan kami apa yang meyakinkan kami Bapak bisa mandiri menjadi definitif desa induk seperti itu. Terima kasih Bu. Jadi meyakinkan kami Bu, karena di Beban Timur itu kita punya potensi yang sangat mendukung sekali, baik itu SDM-nya atau SDA-nya itu sangat mendukung sekali. Itulah ya Bu ya. Lalu di Desa Beban Timur juga ada beberapa perkebunan yang sangat mendukung sekali untuk ekonomi ke depannya. Ada punya perkebunan sagu juga di Beban, kopi, kelapa, dan banyak lagi potensi lain yang mungkin tak bisa saya sebutkan satu-satu. Itu alasan utama kita dan juga yang meyakinkan kita insya Allah akan mampu menjadi desa pemimpin. Semoga ya Bapak Ibu, cita-cita kita semua kalau memang sudah kuat niat anaknya untuk mandiri. Kami ini hanya meyakinkan diri saja Bapak. Sebenarnya kalau terkait dengan dokumennya sudah sangat lengkap disampaikan oleh kabupaten kepada kami. Tapi kami harus melihat kembali cita-cita ini berasal dari Bapak Ibu semua. Karena jangan sampai ada katanya penyesalan di kemudian hari. Seperti itu Bapak Ibu, karena Pak Kades juga sudah mau berbagi desanya. Dan ini juga atas keinginan masyarakat desa, insya Allah semuanya baik kita dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah. Iya. Dan kira-kira Mas Haji yang ada teman-teman lagi di undangan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu atas sambutannya yang luar biasa buat kami. Langsung saja tadi Bapak dari pokok masyarakat ya Bapak, berarti desa persiapan ya. Dan tadi saya mendengar memang Bapak ikut di Pusdes ya. Berarti Bapak ikut Pusdesnya, musyawarah desanya awal. Ini saya mau konfirmasi aja ke kepala desanya Pak Edi Chandra. Tadi kan beliau menyampaikan bahwa di desa persiapan itu ada beberapa istilahnya yang akan menjadi pendapatan ya masyarakatnya. Tapi tadi kan Bapak tidak menyebutkan ya secara rinci gitu. Seperti yang disampaikan oleh Bu Krista bahwa nanti setelah pemekaran mudah-mudahan ini disetujui ya Bapak. Kita kan harus melihat gitu, benar nggak gitu bahwa masyarakatnya ini kedepannya itu maju. Gitu. Jangan sampai udah bisa mereka stunting atau gimana ibunya kan yang stunting apa gimana ya. Nah di sini kami ingin mengetahui gitu di lokasi itu benar-benar nggak ini bahwa tadi Bapak bilang ya lokasinya ya jarak gitu. Memang tadi dari awal kami untuk kesini terus lewat sungai ya Bapak, itu memang pengalaman pertama ya buat kami. Memang saya bilang memang ini luar biasa ya, butuh pengorbanan lah untuk kesini. Tapi saya ingin melihat nanti bahwa
saya terima dengan masukan Bapak bahwa untuk ke desa persiapan itu naik motor ya. Berarti itu butuh waktu setengah jam ya Bapak. Apakah lokasinya itu naik turun atau gimana, kayak kemarin kan Bu Eva ya, gitu ya. Tapi di sini saya ingin menanyakan, karena memang kami bagian perundang-undangan, berarti kan dokumentasi semua kelengkapan apa itu clear ya, clear. Jadi jangan sampai setelah pemekaran, setelah dikasihkan kode, nanti ada ribut. Itu banyak kejadian. Ternyata batasnya belum clear. Awalnya pas proses penataan dan kawin ini clear katanya Bapak dan Ibu. Ternyata kemudian hari libur gitu, pembagiannya gitu kan, Bapak anak batasnya. Terus kami masuk nih Bu, harusnya kami nggak ikut ke desa pemekaran gitu, kami harus ini, tapi karena udah ini kami masuk. Nah semua itu udah clear ya. Saya tidak akan menanyakan ke Pak PJ dan Pak Kades, harusnya kan dari masyarakat. Nah tadi dari tokoh agama istilahnya, tokoh masyarakat, saya ingin mendengar dari masyarakatnya gitu. Yang tidak ada embel-embel aparatur desanya, tim pemekaran, yang benar-benar pure dari masyarakatnya. Kenapa sih desa ini perlu pemekaran gitu? Jadi seperti Bu Krista bilang, berilah kami benar nih bahwa ini perlu nih dipemekaran. Ini kami butuh loh, karena tadi bilangnya untuk mendekatkan pelayanan gitu. Tapi nanti tim itu akan menanya, kalau hanya pakai motor setengah jam misalnya gitu ya Bapak dan Ibu, itu masih ini gitu. Tapi berikan kami gitu loh. Ini kami butuh loh Bu. Ini memang harus dimekarkan. Gitu. Jadi kami minta ada salah satu masyarakat gitu yang memberikan gitu kepada kami bahwa ini loh Bu, kami udah mengawal dari awal, kami masyarakatnya langsung gitu. Ya, sebelumnya terima kasih dan mohon maaf Bapak dan Ibu, bukan kami ingin mempersulit atau apa, memang inilah SOP dan aturan-aturan yang harus dilalui. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, silakan. Bapak masyarakat menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden tadi harusnya jadi terlepas dari orang kembali, artinya kami juga yakin kalau menanyakan sebagai orang tua melepas anaknya yakin dulu. Kami merasa yakin, sangat yakin. Sebagai anak sangat yakin, karena kami salah satu dasar kami yakin kami punya potensi pemilihan luar biasa, tapi sampai dengan hari ini masih belum kemudian, sehingga salah satu tujuan pemekaran desa Kota Timur menjadi politik untuk bagaimana kami mempercepat dalam pengembangan atau peningkatan ekonomi. Ada potensi yang ada di desa kami. Tadi yang disebut Pak, ada beberapa perkebunan yang produktif, ada sagu, ada pisang, ada kelapa, timun, padi juga. Alhamdulillah, karena kita juga punya area irigasi yang kurang lebih luasannya 200 hektar. Dan memang tidak pernah dulu kami juga pernah melaksanakan wilayah yang menjadi perkebunan. Jadi kami dengan keinginan inilah yang membuat motivasi yang menurut anak ini Indonesia berbanding berbeda bisa berbeda. Mungkin juga yang saya sampaikan sedikit di sini wilayah ini sebagai mendukung dalam pertimbangan dari Bapak Ibu dan sekitar desa. Karena dulu juga beban ini dua desa, desa Timur, ada desa Barat. Tahun 80-an ada di Keropi. Di Keropi menjadilah salah satu desa Sungai Bumbayu. Dengan keyakinan seperti ini, karena kami yakin juga kalau telah memenuhi syarat dari jumlah jiwa, kakak, telah disampaikan melalui berkas dan dorongan-dorongan ini juga didukung oleh masyarakat kami. Semuanya ingin
juga seperti itu. Biar percepatan pertumbuhan ekonominya kami karena luas Bu. Nantilah terakhir persiapan insya Allah di sana lebih kuat. Itu bisa kita sendiri bagaimana kita mencoba desa yang kita ada ini bagaimana perjalanan kami bagaimana masih bisa signifikan untuk peduli sampai desa itu. Kalau itu di sungai kelombangan belum masukkan ini kelombangan. Jadi itu gambaran itu. Tapi untuk meyakinkan nanti kalau bapak nanti ada satu sekalian di desa Timur melihat real dan juga potensi lain itu alhamdulillah kami membantu khususnya UTS dan beragam budaya dari Cina dan lain-lain rasanya. Alhamdulillah sampai hari ini kami harmonis, tidak pernah terganggu dengan hal-hal lain karena itu ditanamkan dari orang tua kami, kita adalah sebagai keluarga. Alhamdulillah, makanya di perangkat desa juga kita tidak pasti ego sekolah, kami rangkul semua. Jadi itu tambah sedikit dari saya, mudah-mudahan ini doa dan harapan besar dari kami sebagai masyarakat seperti itu. Keinginan masyarakatnya. Mungkin dari teman ada yang mohon maaf, saya baru ingat tadi Bapak tadi ngomong terkait dengan pembagian desa. Siapa yang ikut kemarin dalam hal pembagian desa itu dan desa persiapan? Adakah izin Bapak? Ikut yang tim kapal batasnya siapa ada? Tim kapal batas ada. Nah, ini yang pengen kami ketahui Bapak. Pengen banget. Kita tadikan antara beban itu satu, akhirnya terpisah dengan beban timur. Nah, setelah dibagi itu mamanya kecil, tapi anaknya gede. Itu kenapa? Nah, itu yang pengen kami tahu Pak. Waktu pembagian desa persiapan dengan desa induknya, itu desa induknya jadi kecil. Apakah Pak Kades tahu? Tahu? Ya, izin. Jadi kekuasaan Bapak itu semakin kecil, ya, dibandingkan desa persiapannya. Desa persiapannya gedung 2 kali lipat. Nah, ini yang mau saya tanya, Pak. Kenapa sampai begitu? Terima kasih Bu, saya lanjut. Jadi saya ulangi lagi kata saya ini berterima kasih sekali dengan Pak Kades yang sangat mendukung. Kalau tanpa dukungannya juga, jadi kami tidak bisa bergerak seperti ini kan. Jadi kami yakin Bu, keyakinan kami dan potensi ekonomi yang ada di desa yang ini banyak potensi ekonomi yang masih belum mampu kita kembangkan. Maka salah satu tujuannya mudah-mudahan dengan desa persiapan membagi menjadi desa berbentuk, kami akan tumbuh dengan sendirinya. Dengan sendirinya potensi ekonomi yang ada ini. Oh iya, terkait pertanyaan Ibu, kenapa desa pemekaran lebih besar dari desa itu? Waktu saya ingin bertanya ke Bapak yang tadi. Bapak kan yang baju batik ungu yang rambutnya sarukan Pak. Nah, Bapak hadir kemarin musdes katanya yang katakan. Musdesnya kapan Pak waktu memang? Masih ingat nggak Pak? Musdesnya kapan kemarin? 1 tahun, 3 tahunan mungkin. Dan kita berbuat tahun 2019. Musdes satu gitu Pak. Musdes awal desa persiapan ini di Canangka. Lama. Masih ingat nggak Pak? 5 bulan tahun 2016 gitu. Oh, 2016. Oke, baik. Tahu nggak Pak wilayah apa aja dari desa itu yang menjadi desa persiapan?
wilayah mana saja dari desa itu yang menjadi wilayah desa persiapan? Tahu nggak Pak? Dusun mana saja atau minimal gampangnya? Kita mempunyai 2 dusun Pak. Dusun Karya Melati, Desa Maju, Karya Maju. Oh, 2 dusun ya Pak ya? Dari total berapa dusun Pak izin di desa itu? Yang di desa itu 2, kita 2. Jadi 4. Belas Mangga Pak ya? Dusunnya aja Belas Mangga. Daya dusunnya kan beda luasnya gitu ya Pak ya? Dusun apa aja tadi Pak yang jadi wilayah desa persiapan apa aja Pak? Karya Melati, Karya Ingin Melati, Karya Melati sama Ingin Maju. Karya Ingin Maju. Baik. Lalu izin Pak, Bapak pekerjaan sehari-hari apa Pak? Saya petani Pak. Petani sendiri atau mempunyai lahan sendiri, mengusahakan lahan sendiri atau memang mengusahakan lahan orang lain seperti itu? Kadang-kadang lahan sendiri, kadang-kadang menjadi buruh. Oh baik. Kalau mungkin izin ke Bapak yang lain. Terima kasih banyak Pak. Izin Pak, mungkin Bapak yang bermasker kita boleh Pak. Bapak sehari-hari bekerjanya apa Pak? Ya, saya petani Pak. Ya Pak, maaf? Petani juga Pak ya? Pertanian apa Pak? Maaf. Tentang tanaman apa ya gitu Pak yang diusahakan? Kalau kebanyakan itu tani Pak. Kalau padi. Padi Pak ya? Padi ya? Itu punya sendiri atau lahan orang lain Pak? Gitu? Ya sendiri Pak. Oh baik, siap. Izin Pak ya, terima kasih banyak. Lalu boleh izin ke Bapak yang bertopi? Boleh Pak ya? Gak apa-apa Pak ya? Izin Pak, Bapak di sini warga desa persiapan Pak ya? Iya Pak. Sehari-hari pekerjaannya apa Pak? Maaf. Bapak petani. Tadi juga Pak ya? Padi atau yang lain? Padi Pak. Padi juga Pak ya? Di lahan sendiri Pak ya? Oh berarti sebenarnya di sini warga sudah banyak yang cukup ini Pak ya untuk secara ekonominya ya. Baik. PJK desa ada Pak? Oh baik, mohon maaf ya Pak ya, izin ingin bertanya Pak, apakah yang selama ini yang sudah dilakukan desa persiapan itu terhadap masyarakatnya itu apa aja ya Pak ya? Boleh saya bertanya Pak? Ini program-program kegiatan. Iya benar. Maksudnya orang kegiatan kita yang lakukan selama ini sama kami memperharus provinsi desa, kemudian dapat kami menjaga kemudian dapat menjaga bagaimana provinsi desa yang kita lakukan kita akan kebijakan. Tapi punya provinsi desa sama selain tadi itu dari tersebut mata air dan orang harus sederhana. Jadi kemudian kami punya pasir yang ditolak secara sederhana, dusun namun kami punya kebutuhan kami untuk menjaga mata air diambil oleh untuk sumber air minum kecamatan jadi terhadap air Bapak itulah menjadi sasaran kami bisa persiapan untuk mengangkat itu dan kita tawarkan agar kami disetujui oleh bisa dan itu untuk menjadi Baik, mungkin nanti itu lebih detail nanti ini Pak ya, ketika di desa persiapan kita Pak ya, untuk lebih detail kepada Bapak. Izin Pak Kades mau bertanya, sebenarnya apa Pak alasan yang paling fundamental dari pendirian dari pemisahan wilayah 2 dusun tadi menjadi desa persiapan apa Pak itu? Pada dasarnya Pak di pelayanan dasar Pak karena jaraknya jauh, dibuat jalan rusak Pak, jadi warga yang di sana tuh kayak terisolir, di sini itu susah, itu menjadi dasar. Yang menyebabkan susah apa Pak? Infrastruktur Pak, infrastruktur kami jauh juga Pak, infrastruktur, infrastrukturnya. Jadi mau datang ke desa ini nggak jauh Pak. Jauh. Berapa Pak kira-kira jarak ininya? Jarak kurang lebih 4 kilo sampai 5 kilo Pak. 4 kilo 5 kilo Pak? Dekat dong Pak?
Tapi kalau untuk pakai motor Pak, kalau kita rasakan jalannya sekarang susah Pak, susah, agak jauh Pak, kecil Pak. Nanti kita lihat Pak ya, aksesnya dari sini ke desa persiapan Pak ya. Lalu setelah itu apa lagi Pak? Selain pelayanan publik lah, kita ngomong pelayanan administrasi publik kan. Ada lagi nggak Pak? Ingin disampaikan Pak Peggy tadi Pak, kita mau angkat potensi-potensi yang ada di desa persiapan Pak. Karena di sini kami kewalahan juga Pak, karena banyak potensi-potensi yang bisa dikelola oleh desa menjadi desa. Jadi kami kewalahan di sini Pak. Penyebab kewalahannya Pak, maaf? Keterbatasan SDM yang ada di sini Pak. Baik, terima kasih Pak. Waktu penegasan batas, maaf izin. Waktu penegasan batas, ada warga yang hadir nggak? Ada, boleh diangkat tangan? Bapak dengan ada yang lain? Bapak ya Pak ya, izin ya. Di dalam penegasan batas. Apakah batasnya itu kemarin sebatas dari batas dusun yang sudah ada, atau ada batas-batas lain yang ternyata setelah perkembangannya oh ini perlu ini jadi masuk ke wilayah desa persiapan? Kalau penegasan batas ini Pak, kalau timur kami perbatasan langsung dengan desa bawah sebelah timur sana, jadi sebelah baratnya sini, posisi barat ini kami berbatasan langsung dengan desa Ulu. Jadi berbatasan dengan timur desa bawah di sana udah ada beberapa batasnya yang memang dua dari sana, bahkan ada pintu gapuranya. Jelas kemarin waktu penentuan batas antara desa bawah dengan desa Beban, khusus Beban Timur juga dihadiri oleh warga desa dari sana. Jadi diambillah titik perbedanya penentuan batas waktu itu sama-sama antara dua desa di sana. Terus untuk di desa batas antara desa persiapan timur dengan desa induk itu tidak disepakati, memang ada sungai alam yang memang tidak ada hubungan ada. Jadi oleh beberapa tokoh yang hadir dan sudah hadir, disitulah menjadi kesepakatan tata batas yaitu antara batas di musim kajian dengan musim kajian bersama. Baik, Bapak itu selain Bapak ada lagi yang hadir? Di sini, yang sekarang ada di sini. Oh, Pak Samsuni. Ada penolakan dari warga nggak Pak? Alhamdulillah sampai dengan saat ini tidak ada. Karena itu sangat penting Pak ya, jangan sampai nanti ketika kita sudah berproses, sudah nanti kan setelah dari provinsi memaparkan kepada kita ke Kementerian Dalam Negeri, nanti Bu Ayu sendiri itu akan mempresentasikan lagi ke tingkatan yang lebih tinggi lagi seperti itu, sehingga kita nanti bisa keluar koordinasi. Jangan sampai ketika itu sudah terjadi prosesnya ada penolakan dari warga yang ternyata tidak sepakat terhadap batas yang sudah ditentukan sebelumnya, seperti itu. Baik, saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kelihatan kalian kasihan yang di belakang tadi kayak gini. Oke, saya Aziz Pradana dari Badan Informasi Geospasial. Dulu namanya Bagus Sultanal, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Sederhananya peta Pak. Salah satunya tadi peta batas. Nah ini nyambung tadi yang disampaikan tentang batas ini. Saya mancing tadi. Ada yang kenal gambar ini enggak? Kenal ya, benar Pak ya? Yakin? Apa Pak ini Pak? Sungai Beban. Yang warna mana Pak? Yang Sungai Beban? Merah. Yang satunya desa persiapan, betul Pak, kemarin tarikan garisnya. Saya dalam penjelasan tadi tepat sebenarnya ngikutin sungai ya, sungai kecil. Jadi kemudian yang menarik ketika melihat lebih dalam lagi bukan masalah peta batasnya, karena tadi saya lihat sebenarnya sudah kesepakatan. Kemudian memang kalau lihat komposisinya luasannya berbeda ya Pak ya. Yang desa Beban Timur sekitar 1.800-an hektar ya. Ya, yang Sungai Beban itu 41.100-an hektar ya. Ya betul ya, berarti betul ya. Nah kenapa saya memastikan lagi, nanti bisa jadi seperti saya sampaikan di tempat yang lain juga, 2-3 tahun lagi akan ada tim kami Pak yang datang kembali ke sini. Bisa jadi kenapa? Karena Kalimantan baru akan dipotret
bisa jadi 2-3 tahun lagi atau tahun depan kita belum tahu, tergantung arahan dari Pak Presiden Prabowo. Kenapa lagi? Karena kita menyelesaikan memotret Indonesia dalam tempo 3 tahun, Pak. Yang baru terpotret seluruh pulau adalah Sulawesi, Kalimantan, Papua, Jawa itu dan Sumatera itu masih menunggu giliran. Kemungkinan giliran lain Sumatera karena sudah pernah dalam pemetaan secara masif ada di sana. Kalimantan saya belum tahu, mungkin akan prioritas taruhlah Papua dulu di tahun sekarang, mungkin Kalimantan tahun ini dan seterusnya. Kemungkinan akan ada tim kami juga yang mengecek kembali. Yang besar harapan ketika ke sini, kalau tadi sudah selesai di tingkat pusat, bukan lagi desa persiapan nanti ya Pak ya, tapi desa Bemban Timur, harapannya seperti itu. Nah, lebih dalam lagi saya lihat data-data ini, saya tanya sekarang terkait informasi di dalam sebuah peta tidak hanya batas, tetapi ada namanya toponim atau nama-nama rupa bumi, yang itu termasuk nama sungai, bangunan, pasus-pasus. Nah, tadi saya ngintip-ngintip di beberapa data. Di desa induk ada SMA nggak Pak? Desa induknya nggak ada kan? Di Bemban Timur ada. Nah, ini gimana Pak? Aman ya Pak ya? Nggak apa-apa? Anak-anak sekolahnya nanti ke desa persiapan ya? SD ada di desa induk? Ada. Tapi yang lengkap SMP jangan-jangan di Bemban Timur semua? Induk nggak punya SMP? Nggak punya. Nanti anak-anak sekolahnya ke desa persiapan nanti ya? Karena saya lihat fasilitas pasus-pasusnya sebenarnya sudah siap ya di Bemban Timur. SD, SMP, SMA ada semuanya. Kemudian kalau fasilitas kesehatan ada semua merata ya. Induk masih punya. Hanya kurang di Induk adalah tadi ya SMA, SMP, apalagi ini pondok pesantren ada? Nggak ada. Ada juga. Tempat-tempat ibadah ada ya. Karena tadi ya saya lihat ya beberapa. Nah, mungkin nanti mohon bantuannya juga kalau memang sudah Kalimantan Barat ini belum semua mengumpulkan namanya data toponim ini. Kalau di kabupaten dan di provinsi itu di bagian pemerintahan dan guru pemerintahan. Nanti nitip ke teman-teman itu untuk mengumpulkan juga. Karena informasi-informasi itu jangan sampai hanya muncul di Google Maps, tapi di data nasional harus ada. Saat ini informasi tadi fasos-fasos yang saya sebutkan itu baru ada di Google Maps. Kenapa bisa ada di situ? Karena yakin voluntary atau sukarelawan Bapak Ibu sekalian menandai tempat lokasinya yang muncul di Google Maps. Atau opsi kedua, ada juga survei-survei yang diminta apa Google Maps perusahaan sudah masuk ke sini. Saya nggak langsung, nggak tahu perlu nuwun atau tidak dengan Bapak sekarang saya nggak paham. Tetapi kalau survei kami pasti insya Allah perlu nuwun dulu ke provinsi, kabupaten dan juga ke kecamatan termasuk ke desa. Nah nanti harapannya fasos-fasos tadi kalau nanti sudah dibentuk dikumpulkan Pak. Mengumpulkannya nanti ada aplikasi nanti dari bagian pemerintahan itu dia Mas ya, sampai ke bagian pemerintahan Ibu Raya untuk meminta seluruh kabupaten, seluruh desa, kalau ada kelurahannya juga di Ibu Raya untuk mengumpulkan toponim tadi, bangunan pasus-pasum nanti didata di pusat. Berapa? Enggak hanya terkait pulau, kalau pulau nanti dikodekan oleh teman-teman Kemendagri, kalau pasus-pasum ini ada di Bapak Ibu sekalian. Karena kalau data batas sudah ditegaskan, itu tata ruang desa harus ditata di sana. Jadi 2 desa lagi. Awalnya ada yang Banyak.
Semangat semuanya. Menjadi desa definitif ya, Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore hari. Penuh rasa bahagia dan sukacita bisa ketemu Bapak Ibu sekalian di Desa Persiapan Bemban Timur. Betul loh Bapak Ibu? Iya. Sebelum saya menyampaikan arahan dari pimpinan kami yang sebenarnya ada Ibu Ayu Firman yang ingin ketemu sama Bapak Ibu. Kemarin beliau hadir, tetapi karena ada sesuatu hal yang mendadak, beliau harus pulang ke Jakarta. Jadi tanpa mengurangi tujuan dan cita-cita Bapak Ibu, ada di sini dari Kabupaten Bapak Fatul. Ada yang keberatan? Ada seorang. Oh, seorang. Satu lawan berapa suara? Lawan 1000. Oh, baik 1000. Jadi ke hati lah Pak. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu dimekarkan, apalah nang tujuannya? Apa tujuan kita nak pisah dari desa induk? Oh, nak bagus. Lah kayaknya apa mana lagi ada siapa? Minta tolong ibu yang kerudung coklat. Apa yang kamu tujuannya? Ada ke tujuan kita nak semari, nak musyawarah ya di Musde Semari. Yang lebih mandiri lagi itu. Jadi memang pelayanan ya. Oh, nak mendekatkan Pelayanan. Pelayanan ke desa itu terlalu jauh. Kalau nak kami berikan perbandingan Pak I, kalau kami berikan perbandingan. Kalau nak apa namanya banding ke sini jauh gara-gara jalan itu kan jelek. Kalau nak dipadatkan, kami baguskan jalannya, tambahkan orang desanya ditunggu banyak, tapi sudah nak buatkan desa persiapan. Ini mana? Ini lah Bu. Di mana lah? Di Mekar lah Bu. Mekar. Kita pengen desa mandiri Bu. Oh, siap Mekar. Biar lebih dengan masyarakat lah Bapak Ibu. Yang lebih mandiri lagi Bu. Oh, lebih mandiri. Apa lagi? Bu. Iya Pak, silakan. Dengan adanya 2 desa nih Bu, mungkin berlomba-lomba untuk memperindah. Gimana modelnya lah Pak? Nana mau memperindah. Ini modelnya Bu, ya. Indah taman karena bunga, indah manusia. Yo, hebat juga. Ini mau berindah, kita pun mau berindah kan jalan. Jadi makin ada desa definitif, pembangunan pun akan lebih cepat. Iya. Lebih indah. Lebih indah. Manusianya belah indah. Cantik. Iya kan? Sepakat berapa ini? Ada yang kami tanyakan juga Pak. Kalau seandainya pemerintah pusat memberikan langsung ke mandiri, kalian nanti kami definitifkan. Tapi ada orang nak melepaskan anak, mandirikan anak, harus anaknya siap. Ya, baik mata pencahariannya, baik tentang kesiapan batinnya, gitu. Nah, kami tanyakan Pak, mohon maaf. Kira-kira apa nak dibuat oleh daerah itu biar bisa mandiri? Pertanian. Tujuan lancar nak pertanian. Pertaniannya gampang tak sih kok pertaniannya? Itu dia pertama. Lalu Siru saat dulu kamu. Perkebunan. Kayak apa lagi?
jalan bagus, kan lebih susah untuk ngambil. Dan maksud kami gitu Pak, kan nak mandirikan anak udah lah, punya rumah seorang lah. Nah, kalau kita nak melepas anak artinya kita udah tahu dia mampu. Ya dari mana kita melihat anak itu udah mampu? Itu kan dibanding dari pekerjaannya, dari pendidikannya. Nah, kalau desa juga persiapan beban timur untuk Pak, dari mana lah? Dari susukan dia bisa mandiri. Lihat di sini banyak sumber-sumbernya banyak kalau tapi kalau ibu nak datang kita mungkin pertama sekali mata airnya Bu mantap, tidak ya berbalik. Tanah kuningnya pun ada untuk persiapkan jalan. Cuma keadaan kita ini masih bersatu, jadi dananya kurang Bu. Maka mau minta persiapan inilah supaya kami dapat bantuan dana. Jadi supaya sumber-sumber itu bisa turun ke lapangan, ya kan kita jauh itu kan bukit Bu. Jadi berkebun kami pun banyak sudah kebun itu. Cuma ini bukti belum ada merasakannya juga. Kami merasakan jalan ini tadi Bu. Itu di situ. Makalah di sini mau minta pemekaran supaya jalan ini lebih baik Bu. Jadi hasil itu mudah untuk keluar. Jadi sekarang sagu kami banyak. Ibu mungkin tadi masuk sagu kan banyak. Pabriknya pun udah ada. Sesuai dengan lagu tadi Bu yang nyambut ibu lagu tadi. Suka lagunya Pak, kaya dengan sawit, sagu. Ya suka lagunya. Kami balik lagi ke Singkawang rasanya. Salok juga yang paling mantap Pak. Orang capek. Ternyata banyak orang Kalimantan yang belum suah. Saya jumpa baru itu jumpa lagi. Pembagian pasar daerah, desa persiapan ya, desa itu desa persiapan. KPK yang itu dulu bagi-baginya. Ada kayak betul ada yang lain itu ada enggak termasuk dia nih Bu udah ada penelitiannya dulu Bu. Oh, Bapak Ibu ikut ke? Saya enggak ikut pernah waktu itu. Oh, enggak ikut. Pernah kali dia, saya enggak. Maksud begini Bu, maksud di sini tapi saya sudah mengumpul warganya. Jadi aspirasi warga. Berarti waktu pembagian batas tidak ikut lagi ke lapangan dan diwakilkanlah ya, dengan dan dipercayakanlah Pak. Berarti nanti kalau nanti sudah dibagi definitif tak ada lagi berebut. Semua saya setuju. Tak ada lagi itu tanah kami, tanah batas kami. Sudah tidak ada berebut lagi. Insya Allah kalau niat kita bagus. Mudah-mudahan jalan dibukakan, Bapak Ibu apa yang dicita-citakan dimudahkan dan diberikan Allah. Amin. Kita hanya bisa berusaha, doakan mudah-mudahan pimpinan dari provinsi bisa menguatkan, karena kami sudah melihat desa ini Bapak hingga kembali orang provinsi boleh menguatkan cita-cita dan semangat Bapak Ibu nanti pada saat klarifikasi. Karena kalau nanti kami kenapa datang ke situ Bapak Ibu, bukan provinsi yang ditanyakan Pak Menteri kala, kami yang ditanya-tanya. Kenapa Tampang Timur kalian bagi-bagi? Iya lah, pandai-pandai tak angkarian bagi-bagi. Tidak saja. Makanya kami dalam nak menanyakan ke Bapak Ibu, sudah nah pemekaran itu karena kepentingan seseorang atau kepentingan kita semua. Jadi Bapak Ibu, nah itu jangan hanya kami seorang yang ngomong, ada juga teman-teman sebenarnya dari PIG mungkin ada yang menyampaikan. Jadi Bapak Ibu biarkan Pak Haji dulu perkenalan diri kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
saya dari Badan Informasi Spasial bicaranya peta Pak, di batas tadi ya, sudah sepakat ya. Saya memastikan sekali lagi sudah sepakat ya. Walaupun tadi diwakilkan ya. Tadi saya cek, saya naik motor, belum diikutin, ternyata memang betul ada ikutin sungai kecil ya. Kemudian tadi saya sampaikan waktu di desa induk, desa ini desa persiapan malah lebih maju sebenarnya. Ada SMA ya tadi ya Mas Adi ya? SMA, SMP, SD, PAUD, lengkap ya? Kalau titipan kami, suatu saat ada tim kami lagi akan datang ke sini, nanti disambut, dan pas ke sini harapan saya pribadi persiapannya sudah hilang. Betul ya? Alhamdulillah. Persiapannya hilang, yang menghilangkan ini teman-teman. Kalian hilangkan itu. Kalau kami nanti akan kemungkinan survei ke sini lagi, saya sampaikan di desa induk. Di sini banyak fasilitas umum, fasos-fasumnya, itu nanti didata nama-namanya. Titik koordinatnya didata agar masuk ke peta nasional, sehingga suatu saat Pak Prabowo ngecek, oh betul di sini ada SD-nya, ada SMP-nya dan seterusnya. Ngeceknya nggak pakai Google Maps Pak kalau presiden, pakainya peta data nasional di sana. Kalau di database nasional belum masuk, ya tidak ketahuan di sini ada fasos-fasumnya apa saja. Nah nanti di data, nanti ada teman-teman kabupaten, biasanya dari bagian pemerintahan yang akan bertugas untuk mendata fasos-fasum, nama bangunan, termasuk ini kantor desa sementara ya? Ya. Nanti kantor desa tetapnya kapan kira-kira kalau sudah definitif berarti ya? Kalau di lagu tadi kan saya mendengar lagunya 2025 ya Pak ya? Kita aminkan Pak. Tadi saya bilang sama Bu Friska, kalau sudah definitif lagunya diganti. Ya, ganti. Masa 2025 terus ya Pak ya? Lagunya aransemennya diganti, bukan desa persiapan. Judulnya Alhamdulillah. Jadi kurang lebih dari kami, saya tadi naik motor karena pengen merasakan sendiri. Luar biasa tadi infrastruktur jalannya Pak ya, targetnya kita dibetulkan. Tapi jangan sampai yang sini betul nanti bapaknya belum betul kan ya. Jadi bapak anak tetap kompak, nanti induk dan persiapan tetap kompak, bangun bareng-bareng, karena tadi kan sebenarnya awalnya dari satu kesatuan. Kurang lebih itu deh. Saya tanya sekali lagi nih nanti teman-teman lagi, yakin siap jadi persiapan? Yakin. Tidak ada yang keberatan? Tidak. Sampai bilang dalam hati saya, ternyata ini juga ya. Saya dari Jakarta kemarin ke sini 1 jam 15 menit. Berarti bisa dibilang saya balik lagi ke Jakarta nyampe tuh. Sampai 1 hari. Naik lagi ya, saya mandi, saya lihat. Ternyata saya merasakan kalau melewat kapal, nanti ada kapal lagi, ternyata ada gelombangnya. Karena Pak. Padahal kan kita tahu saya luar biasa banget pada itu kami merasa teman-teman disambut dengan hangat dan melihat pada Januari ya mudah-mudahan ke depannya sampai ya desa persiapan ini bisa jadi desa memang kami akan melihat yang jam kami harus melihat benar-benar kondisi real yang di lapangan. Tadi memang saya nanya ini saya nanya Bapak sama yang disampaikan sama teman-teman, jangan sampai nanti setelah
sama masyarakatnya, apa yang menjadi mata pencahariannya. Maka tadi Bapak PJ bilang, Jago banyak. sudah ada masyarakat juga, kan kan katanya Pak Sekdes ya, pisangnya banyak, berarti tapi yang lain-lain ada Bu. Tadi saya bilang madu ya. Iya, berarti kan memang dari sini ya. Berarti saya bilang ada mata air ya. Tapi kita kembali lagi bahwa pemekaran ini kita harus tahu, kita harus tanya. Hanya kepentingan orang. Tapi apakah Bapak itu masyarakat di sini tahu bahwa desa ini mau pemekaran ya? Dan juga memang Bapak yang satu baju putih, Bapak ini, Bapak itu kayaknya semangat gitu. Tapi saya pengen dengar dari itunya perwakilannya gitu. Kan kata orang ya, laki-laki itu kan berhasil laki di belakangnya ada ibu ya. Jadi kan logikanya ibu sudah tahu kan. Ibu tahu nggak kalau desa ini mau pemekaran gitu, dan ada nggak dilibatkan dalam musdasnya? Keterwakilan perempuan itu pasti ada. Saya pengen nanya, ada nggak yang ikut waktu musdas itu? Mungkin dari ibu ke kakaknya ada. Berarti dilibatkan ya. Kembali lagi kami mengingatkan, jangan sampai nanti setelah ada motif, jadi desa definitif, nanti antara induk dan anak ini jangan sampai ada kesalahan lagi ya. Insya Allah tak ada Bu. Bersatu untuk beban tetap aman. Dan memang tadi Pak Haji bilang, memang desa persiapannya ini familiar. Tidak selamanya dokumen itu sesuai dengan faktanya. Oleh karena itu saya ikut turun ke lapangan untuk melihat apakah itu benar seperti itu. Kemudian tadi saya teringat dengan percakapan ketika di kantor desa induk dengan Pak PJ, dengan Pak Kades. Berapa Pak jarak dari sini ke ke desa ini, ke desa persiapan ini? Jawabnya 4 kilo, 4 sampai 5 kilo. Loh, dekat dong Pak. Saya bilang seperti itu. Dekat dong Pak, 4 sampai 5 kilo itu dekat. Itu cukup dekat saya lihat. Terus akhirnya, tapi saya nggak mau memperpanjang, mungkin saya harus melihat. Ternyata memang saya lihat kondisinya seperti ini. Untuk kesini saja cukup repot ya dengan melihat kontur jalan dan sebagainya. Lalu kemudian cuma untuk nanti dokumen dan segala macam untuk yang diajukan oleh dari pemerintah provinsi nanti kepada kita akan ditindaklanjuti, tapi tidak akan saya bahas di sini. Cuma satu pesan saya Bapak Ibu, ketika nanti ini sudah menjadi definitif dari desa persiapan menjadi desa definitif, cuma saya titip satu pesan, mungkin setelah desa definitif berarti PJKades sudah tidak ada, sudah ada musyawarah desa untuk pemilihan kepala desa. Saran saya nanti Bapak Ibu, saya cuma titip pesan. Ketika ini menjadi desa definitif, otomatis anggaran desa akan turun, dana desa dan segala macam. Desa itu pada hakikatnya, kenapa diberikan dana desa adalah bukan untuk sekedar dihabiskan, tetapi agar sebagai pancingan agar desa itu bisa mandiri secara ekonomi. Dalam artian apa? Tidak hanya dihabiskan untuk yang sekedar beli, pakai, selesai buang, tetapi untuk investasi. Dalam artian silahkan dibangun jalan, ada tadi sumber mata air bersih, kelola bentuk BUMDes. Kelola BUMDes untuk mengelola mata air bersih itu sehingga bisa disediakan untuk warga, minta retribusi, dan di situ nanti akan sumber PADS juga untuk nanti mengelola mata air itu dan juga hal-hal lainnya. Kalau saya lihat tadi sejauh ini masih hanya berupa ada kopi, ada sagu, ada ini, tapi sebagian besar itu saya melihat ini masih punya pribadi semua. Tidak ada salahnya nanti ketika ini sudah jadi desa definitif, buat badan usaha milik desa yang bisa untuk mengelola pertanian dan yang lainnya. Atau mungkin sebagai distributor pupuknya, atau bagaimana. Pokoknya ketika ini menjadi desa definitif, saya harap kepada kepala desa yang terpilih selanjutnya untuk amanah terhadap dana desa yang turun, digunakan untuk desa, oleh desa, dan untuk desa. Terima kasih.
bagian hukum kita ini semangat Pak. Dia semangat dan penting sesuai dengan aturan. Seperti itu. Nah izin Bapak Kadis, saya izinkan diperkenankan untuk bertanya. Ada dana yang diberikan 30%. Izin Bapak Kadis, 30% yang diserahkan kepada desa persiapan. Izin. Nah, Pak PJ, itu yang 30% digunakan untuk apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama sebelum menjawab, kami ucapkan selamat datang dulu kepada Ibu tim penata tinggi pusat dan pimpin saya Pak Camat dan Pak Kabib, Ibu Kabib. Alhamdulillah Bu, apa yang ditanyakan kepada kami yang 30% itu berdasarkan catatan dan yang kami terima dari Siltap, tunjangan BPD, Institut RT dan pembangunan desa itu terkucur pada kami. Itu rata-rata per tahun 300 juta. Alhamdulillah kami bukukan pada tahun 2019 sampai tahun 2020. Jadi terima kasih kepada Pak Kades dan Induk yang selalu berkontribusi pada kami. 30% ini yang kasihkan kepada kami. Kami memiliki 7 RT, 2 RW, kemudian anggota BPD ada 3 orang, kemudian perangkat desa kami ada 7 orang, 8 orang. Itu setiap tahun sesuai dengan APBD seluruh desa kami Bu. Kemudian bentuk pembangunan fisik, timbulan tanah merah dan apa saja, kemudian itu juga tersalur sesuai dengan aspirasi yang ada diusulkan kepada desa induk. Tapi kalau kami memuji harus di depan orang ya Bu. Nampaknya apapun yang kami inginkan, alhamdulillah desa induk dan kepala desa induk selalu memberikan support yang luar biasa. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Ibu bahwa di sini hadir 3 kepala desa Sungai Beban. Pertama, desa kami mengusulkan desa Bapak M. Dias. Ini yang mengusulkan Bu. Kemudian sampai dilanjut oleh Pak Chandra. Kemudian mantan kepala desa sebelumnya Bu, Bapak Sapini. Berarti saya hari ini merasa bangga 3 Pak Kades desa ini bersedia untuk memberikan support dan dukungan kita pada hari ini luar biasa Bu. Jadi dari kehadiran beliau ini sudah menjadi angin segar bagi kami bahwa beliau melihat bahwa layaklah kami mungkin untuk jadikan sebuah desa dan dengan potensi apa yang ada disampaikan oleh warga kami, mudah-mudahan ini menjadi perhatian Ibu dan perhatian kawan-kawan semuanya. Kami siap memberikan data sesuai dengan ada yang lapangan. Bahkan untuk air pun hari ini pun kalau Ibu mau menjauh kami siap. Walaupun agak mengalir di ujung sana siap kami. Nah, jadi dalam arti kata kami juga tidak berani memberikan data yang tidak sesuai. Itu pesan Pak Kabib kami Bu, Pak Kabib kami kabupaten harus data sesuai dan real. Jadi ketika kita diuji petik, alhamdulillah kita ada Bu. Alhamdulillah Bu, ini dapat kami sampaikan. Jadi semua kegiatan operasional kantor semuanya menjadi sesuai dengan APBD dan sesuai dengan Pergub 73 tahun 2014 dipenuhi oleh Induk kepada kami. Terima kasih. Mantap Pak PJ. Nah, tadi saya teringat dengan pembicaraan kita tadi Pak ya. Ada mata air yang punya potensi untuk dikelola. Nah, yang pengen saya tanyakan Pak, ini kita nggak bisa survei ke lapangan. Debitnya itu memang gede. Lumayan Bu, lumayan. Nah, izin Bapak Ibu, barang siapa yang punya tanah itu saya dengar itu berbatasan dengan tanah masyarakat. Nah, ya, kalau saya langsung Bu, dari jalan Perizinan sampai Sebelum itu langsung. Ya, siap. Maksud saya gini, karena itu menjadi sumber PAD untuk desa. Nah, apabila desa akan menarik itu menjadi aset desa, apakah pemilik tanahnya setuju? Oh, mantap. Luar biasa.
mudah-mudahan Allah mengalirkan rezeki. Alhamdulillah Bapak. Nah ini yang mau saya tanyakan Pak. Jadi izin apabila ada masyarakat kita di desa Bemban Timur yang mempunyai istilahnya bisa meningkatkan PAD, berikanlah kepada ke desa untuk menjadi aset supaya dirasakan semua masyarakat, diikhlaskan. Nah itu yang maksud saya Bapak. Jadi ada Bapak pasti akan kangen dengar suara kakak Kamil yang satu ini. Iya, mungkin Kakak Dirhan. Ada yang mau ditambahkan? Oh, sudah cukup. Nah, mohon izin Bapak Ibu, ada yang kira-kira mau bertanya kepada kami? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bertanya, cuma mengulas yang telah lalu. CSD sini, tahun 80-an. Sungai Bemban ini desa benar, desa Sungai Bemban Timur. Tak bagaimana perubahan nomenklatur zaman dulu digabung dengan Bemban Barat karena Bemban Timur, jadilah desa Sungai Bemban. Hilang timurnya, hilang baratnya. Sebenarnya kami drama Bu, nak mengembalikan desa seperti semula. Kami nurut aturan enggak, itu pusat tuh kata gabung. Pada balikan terbentur aturan, kami juga ikut aturan. Dikasih bentuklah tim PPJ Batiar, Pak Samsuni, Audin. Mungkin ada yang enggak tahu kali, mungkin Pak Camat mungkin tahu kan, Pak Chandra kecil-kecil mencoba. Itu masalah. Kami hanya enggak mekar itu desa Rasau Jampat. Di mana Rasau Jampat itu? Sungai Selamat. Ya Pak Mojan? Penduduk tidak ramai. Sini ramai, sana tidak mekar, sini tidak gabung, sini gabung. Kami terima. Mudah-mudahan ini sebagai catatan Bapak dan ini sebenarnya bukan mekar mani. Kembalikan asalnya, cuman hilang, sungainya hilang. Bemban Timur mungkin warga sini tidak banyak lewat sungai Putana ini, lewat darat Semudra. Itu bagian masukan bagi kami karena penggabungan itu ingat saya 80-an. Karena saya itu tamat SD na 82 itu udah mekar gabung dah. Hilang Bemban Timur, Bemban Barat dan Bemban. Akhirnya masuk di Bemban Timur hilang sungai. Itu jabut sebagai masukan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan salahnya. Jadi Pak dulu namanya desa ini memang Bemban Timur. Sungai Bemban Timur. Makanya dikembalikanlah menjadi Bemban Timur. Nah, nanti itu akan dipertanyakan Bapak Ibu. Berikan informasi kepada Ibu kita yang cantik, Bu Eva. Itu nanti dipertanyakan, kenapa namanya Bemban Timur? Nah, kalau itu historinya seperti itu berarti Ibu IPA sudah dapat informasi yang akurat bahwa awalnya itu dia antara Sungai Bemban Timur dan Sungai Bemban Barat itu satu. Jadi Bemban. Nah, sekarang pengen dimekarkan, hilangkan sungainya, tinggalkan Bemban Timurnya. Seperti itu. Ya. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Kira-kira yang mau dipertanyakan kepada kami? Oh ya, monggo. Terima kasih saya ucapkan. Jadi saya mengulas daripada Pak Bang Manlas kalian. Sebenarnya pada awalnya dulu nih desa ini memang terbagi dua, kepala kampung Pak, desa Bemban Barat dan desa Bemban Timur. Dan entah tahun-tahun berapa itu di cropping Pak.
menjadi satu. Ketika kita mengajukan istilahnya pengembalian desa asal, tidak ada aturan pengembalian desa asal, tetapi tetap peratur kepada pemekaran. Nah, itu yang disampaikan oleh Pak Bambang. Saya ini tinggal di barat, Bu. Rumah saya dari kantor desa itu 4 kilo lagi. Kalau sini ke 5 kilo, saya ke 5 kilo lagi. Nah, bicara potensi, desa Bemban Timur ini ya lebih maju daripada desa Bemban Barat, Pak. Desa itu lebih maju. Kenapa? Karena di sini fasumnya ada, Pak. Salah satu ya, Pak. Di belakang kita ada kelenteng, di depan saya ada kelenteng. Di Bemban Barat tidak ada. Di sini ada gereja. Di Bemban Barat tidak ada gereja. Bahkan di Bemban Barat, Bemban Timur ini ada SMP, ada SMA. Bemban Barat tidak ada. Ternyata lebih maju dari Bemban Timur ini daripada Bemban Barat, Pak. Menurut saya, selaku semasa saya menjadi kades seperti itu, Pak, definitif, memang selayaknya desa Bemban Timur ini dimekarkan. Memang udah layak. Dari segi SDA-nya apa yang disampaikan oleh bapak-bapak di belakang, memang SDA Sungai Bemban Timur dan Barat memang tinggi, Pak. Dari debit airnya, mau bikin air itu memang dulunya air ledeng sini, Bu, semua ini memakai air 1 poros saja. Mungkin udah kelamaan udah hancur, air ledeng tidak pakai bayar sini, Bu. Tapi alangkah baiknya ke depannya, kebetulan Bapak Abdul Bakar tadi udah mengikhlaskan ketika itu menjadikan PAD itu salah satu sumber pendapatan asli desa, itu sangat menopang pembangunan yang ada di desa Bemban Timur. Nah, dalam hal ini juga kenapa desa ini pengen dimekarkan, salah satu menopang pembangunan, Mbak, mendidik secara SDM-nya, SDA-nya lebih merekrut karena berkaitan dengan adanya dana desa dan DD. Itu salah satunya untuk menopang pembangunannya. Jadi kalau hanya satu desa yang seluas ini tidak tercover, buat siapapun kepala desanya, saya yakin pada detik ini hari ini tidak akan bisa tercover dan tidak terbangun desa Bemban ini kalau tidak dimekarkan. Itu saja, Bu. Sekian dan terima kasih. Nah, Bapak, sudah nak janji tole nih. Kalau nanti kalau Pak Batiar madahkan, Bapak hibakan, mau Pak yang punya tanah desa menjadi yang menghibahkan kantor desa Bemban Timur ada yang hadir? Ada orangnya yang pemilik tanah? Oh iya, Ibu. Iya. Oh, cantiknya nih Ibu tuh udah cantik rupanya, hatinya pun cantik. Ya, Ibu, itu kan Ibu memberikan tanah Ibu, menghibahkan tanah Ibu untuk kantor. Sudah adakah Ibu berikan surat hibah nih? Apa belum? Atau masih hanya hangat-angan? Oh, udah. Sudah ada, Bu. Ngapalah Ibu nak mengikhlaskannya? Alhamdulillah, Bu, karena barangnya juga ada, jadi kita untuk demi pembangunan kampung kita, apalah salahnya kita boleh kampung kita maju, Bu. Alhamdulillah, ternyata masyarakat Bemban Timur pun selain cantik rupanya, elok hatinya juga. Mudah-mudahan rezeki Bapak Ibu yang mengikhlaskan dimudahkan Allah rezekinya. Ada lagi Bapak Ibu nak ditanyakan? Cukup? Cukup dari provinsi ada? Dari kabupaten? Sudah. Pak Camat? Pak Kades? Pak PJ? Oh, sudah lengkap. Iya, Pak PJ sudah cukup. Ya. Kata orang tua, sudah cukuplah pertemuan kita sampai di sini. Tetapi mudah-mudahan silaturahmi kita akan berlanjut selama hayat di kandung badan. Amin. Terima kasih atas silaturahmi ini, atas perhatian Bapak Ibu, dan mohon maaf apabila ada hilaf dan salah dari perkataan dan perbuatan kami selama pertemuan kita.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.